Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang doa yang dikabulkan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari Injil Lukas pasal ke-11 ayat yang ke-9. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus sedang mengajar dan memberitahu para muridnya bagaimana berdoa yang dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Disuruh minta supaya diberikan apa yang diminta. Disuruh mencari supaya bisa menemukan atau mendapat yang dibutuhkan. Disuruh ketuk, maka pintu akan dibukakan untuk mereka yang mengetuk. Surga tentunya tidak jauh, dia hanya sejauh doa kita. Apakah doa yang diajarkan ini mudah untuk dipraktekkan? Seringkali kita berkata, Tuhan, bukankah semua ini yang Tuhan ajarkan dan kami praktekkan dalam doa kami? Kenapa belum ada jawaban? Kenapa rasanya pintu-pintu masih tertutup, langkah kami terhenti karena belum ada jalan keluar. Yang lemah-lemah belum jadi kuat, yang sakit-sakit belum alami jamahan kesembuhan, beban berat rasanya masih berat dipikul sendiri, dan juga rasanya kami sedang tawar karena kami tahu persoalan-persoalan datang bertubi-tubi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah semua yang kita minta sepertinya seharusnya dikabulkan? Perhatikan, Yesus mengajar murid-muridnya mengubah pola doa orang-orang agamawi yang kaku. Allah Bapa di surga, jauh di sana. Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga. Dekat hubungan anak dan bapa. Dan seorang bapa yang baik, dia tidak akan memberikan kepada anaknya sesuatu yang akan membahayakan untuk anaknya. Tentunya bapak tahu tentang apa yang dibutuhkan, yang penting dan berguna untuk anaknya. Kita bapak dunia, kita pasti bijaksana. Demikian pula dengan Bapa di surga. Dia pasti tahu kalau sesuatu diberikan menurut keinginan hati anaknya, dan itu akan membuat dia jauh dari Tuhan, membuat dia hidupnya menjadi rusak, membuat dia melupakan siapa dia di dalam Tuhan, membuat dia hidup di dalam kesenangan duniawinya dan melupakan ibadahnya. Maka Tuhan pasti menunda sampai seseorang siap untuk dipakai oleh Tuhan, diberikan apa yang diinginkan. Pada waktu seseorang telah menjadi dewasa rohani, seorang yang dewasa, maka bapak atau ayah pasti berani memberikan kunci untuk anaknya, ya, kunci yang penting untuk hidupnya. Apa saja yang diperlukan, bapaknya mengajari, memberikan kepercayaan, dan anak itu menjadi dewasa. Demikian juga kita semua di dalam Kristus. Tidak semua yang kita minta dalam doa diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini meminta sesuatu yang adalah mengakibatkan pertumbuhan rohani dan iman kita, pasti Dia akan berikan. Kalau yang kita minta hari ini untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain, Tuhan pasti membuka jalan mengabulkannya. Kalau yang kita minta ini untuk memuliakan Tuhan, melayani Dia, melayani sesama, Tuhan pasti juga akan mengabulkan. Itulah doa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kita diminta untuk hari ini untuk menaikkan ucapan syukur, untuk bersyafaat dan meminta kepada Tuhan. Dan di dalam waktu Tuhan, kalau kita berdoa seperti itu, maka
doa kita pasti dikabulkan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menolong menjadi berkat buat orang lain. Terpujilah Tuhan. Mari kita percaya bahwa doa saudara yang sesuai 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai 4, Tuhan pasti kabulkan. Mari kita datang di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami lebih mengerti bagaimana kami harus berdoa, bukan untuk kepentingan nafsu duniawi kami, tapi untuk kepentingan kerajaan-Mu. Pasti Tuhan dengar doa kami, dan sekarang kami percaya ada mujizat untuk anak-anak-Mu yang mulai berdoa bersungguh-sungguh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menjawab keperluan kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang lemah, yang sakit berbeban berat, terimalah kelegaan itu dari Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.